Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah sedikit sholat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Wa qala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Yang mana itu adalah awal Fatihah, di situ ada sana, ya. Ada tahmid, maka la ba'sa, itu tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembacaan suratul Fatihah yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita selepas melaksanakan sholat. Biasanya dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Tetapi ada salah seorang ustadz yang memprotes, ya, amaliyah ini. Silakan bisa lihat di videonya selengkapnya. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Yang ada setelah sholat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3, kata Abdullah bin Abbas, istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah sedikit salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Oke. Yang pertama, saya belum berkenalan dengan ustadz yang bersangkutan, dan insya Allah kita membuat ini bukan karena benci, bukan karena kepengen menjatuhkan marwah beliau, tidak. Tetapi ini penting untuk kita tanggapi karena terkesan beliau ini menyalahkan, ya, atau menganggap orang yang mengamalkan Fatihah setelah sholat itu bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadi titik keberatan kami. Tidak ada yang salah dengan statement beliau. Artinya, demi Allah sampai membawa nama Allah, ya, untuk sekedar tidak ada bacaan Fatihah dan sebagainya. Tentang apa yang beliau sampaikan tidak ada yang salah. Tetapi pada video berikut ini kita sudah sepakat bahwasanya setelah sholat itu adalah saat yang mustajabah untuk berdoa. Jadi setelah sholat itu Nabi menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Nah, padahal doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi makbul, menjadi lebih mustajabah kalau kita awali dengan beberapa tawasul amal-amal soleh, sebagaimana sudah masyhur di kalangan kita. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Tafsir Al-Qurtubi, di situ dikatakan tentang tafsir Al-Fatihah, ya, fi fadhailiha wa asma'iha. Dikatakan di situ al-ula, keutamaan yang pertama, yaitu rawa at-Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ma anzalallahu fit Taurat wala fil Injil mithla ummil Quran. Nabi bersabda, Allah ini tidak menurunkan di Tauratkah ataupun di Injilkah seperti Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Apa itu? Wahia Ummul Quran ini as-sab'ul masani,
7 ayat yang isinya pujian-pujian. Yaitu wahiyya maqsumatun, terbagi baini antara Allah wa baina abdi, dan antara hambaku. Wali abdi masa'al. Nah, maka untuk hambaku apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa melihatnya dalam tafsir Jami' Ahkamil Quran. Wa ala hadza, dan atas anjuran inilah Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat mulia, yang mana ketika kita membacanya Allah akan memberikan kepada hambanya apa yang diminta oleh hambanya. Maka jara fi'lus salafis salih min ghairi nakir. Orang-orang soleh terdahulu itu tidak ada yang menentang sama sekali. Oleh karena itu, seorang ulama bernama Al-Allamah Mulla Alil Qari Al-Hanafi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Asrar Al-Marfu'ah halaman 253. Beliau mencuplik an Atha rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya beliau berkata, Imam Atha ya, idza aradta hajatan, ketika Anda memiliki hajat, menghendaki sebuah hajat, faqra bi Fatihatil Kitab. Bacalah Fatihatul Kitab hatta takhtimaha, sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai selesai. Tuqda insyaallah. Insyaallah hajat-hajatmu tadi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, yang mana tadi kita katakan berdoa itu di antara sa'ah mustajabahnya adalah setelah sholat, gitu ya. Itu dicontohkan oleh Imam Atha. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya teman-teman, seorang ulama yang kita kenal dengan Syekh bin Baz, dalam page resmi beliau, kita bisa melihatnya, nanti bisa ditampilkan secara persis, biar kita baca apa adanya. As-su'al, samahatu Syekh, wahai Syekh, an qira'atil Fatihah inda kulli amrin fi bidayatihi khair. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah ketika memulai sesuatu atau hendak berdoa? Beliau mengatakan, al-jawab la asla li hadza. Ini tidak ada asalnya. La qablahu wa la ba'dahu. Baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Ma yaf'alu ba'dun nas yaqra'ul Fatihah indal bad'i aw indal nihayah, inda nihayatut tawaf aw sa'i aw ghairi dzalika min ibadah, la asla li hadza. Itu tidak ada asalnya. Oke, innama syara'allahu qira'ataha fi shalah. Disyariatkan membaca Fatihah itu di dalam sholat ataupun membaca Al-Quran kullama khatama ada wa bada'a biha. Mengakhiri, kembali lagi ke awal, kemudian membacanya lagi. Amma an yakhussaha bi qiraati inda tawafihi au akhiri tawafihi au anwa'il muamalat allati ya'maluha laisa laha aslun. Yang semacam ini memang tidak ada asalnya. Poinnya ini lakin, tetapi idza qara alhamdalah fi awwalid du'a wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Yang mana itu adalah awal Fatihah, di situ ada sana, ya. Ada tahmid, maka la ba'sa, itu tidak masalah. Artinya apa? Beliau meskipun mengatakan membaca Fatihah di awal doa itu tidak ada asalnya, tapi beliau mengatakan la ba'sa, tidak dilarang maksudnya. Artinya siapa Anda kalau kemudian mengesankan ini sesuatu yang terlarang begitu. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Nasa'i, ya, sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Ada seseorang yang berdoa, falam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kemudian memanggil ajla hadza, summa da'ahu faqala lahu aw li ghairihi
Beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum." Kalau kalian shalla berdoa ya ini, maka falyabda. Mulailah bitahmidillah. Dan mulailah dengan memuji Allah wasana dan memuji mengagungkan Allah. Summa liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa liyad'u ba'du bima syaa. Setelah membaca pujian-pujian, selawat kepada Nabi, baru berdoa sesuai apa yang dia kehendaki. Artinya apa? Al-Fatihah itu isinya adalah sanaullah, adalah tahmidullah. Maka membaca Fatihah sebelum berdoa setelah sholat itu adalah sesuatu yang merupakan anjuran dari hadis ini. Seperti itu. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya tidak perlu berlebihan sampai sumpah-sumpah segala gitu. Bagi yang mengamalkan, niati saja untuk mengamalkan hadis-hadis ini. Bagi yang tidak mengamalkan, tidak ada masalah. Toh itu bukan kewajiban seperti itu. Jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita ada dalam keterangan-keterangan yang sudah kita sampaikan di atas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.